kita semua dari videonya Pak De, Ampura Pak De ya. Dari videonya ini kan Gibran kan dilarang sebetulnya karena ada yang colek kan ini. Udah maksudnya. Nah ini kan jangan gitu kan. Enggak, maksudnya yang berkuasa, saya yang musuh Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Dengan karakternya Prabowo yang emosional seperti itu, dikit dipancing udah emosi. Nanti kalau ketika jadi presiden beliau tidak emosional. Tapi realitanya kan begitu Pak. Mana? Gibran disebut-sebut oleh Rocky Gerung terus dibully sosok yang takut debat gitu. Om Swastiastu, Bapak Gede Gajah. Om Swastiastu, Madis, Made. Gede kan orang. Dari dulu kenal dirubah-rubah terus namanya. Iya Pak De, soal gede tuh. Gede jadinya gitu. Gajah itu kan pemberian nama pemberian nenek. Ya. Jadi semua nih Pak De Gajah. Siap. Sudah di tengah kesibukan sebagai Panglima Tempur Prabowo Gibran di Bali, tetap menyempatkan waktu ke podcast Cek Bali di siang-siang bolong gitu. Udah perintah gimana? Perintah Cek Bali ya siap. Kalau kita nolak, dikira nanti ini ngeper nanti. Kita kan maju terus, gaspol. Oke, ini terakhir kita bahas debat Capres kemarin Pak De. Boleh. Yang simak di komentar netizen itu kok banyak yang tiba-tiba jadinya apakah itu memang settingan atau saya dulu awalnya Prabowo Gibran tapi sekarang ke Ganjar atau ke Anies gitu gara-gara debat kemarin. Nah sebelum itu mungkin kita flashback dulu dikit Pak De ya. Ini ada 3 video yang banyak di viral di media sosial. Di pertama ini berarti kan itu bukan settingan, artinya Gibran memang secara spontanitas. Ya, gitu. Pak De gimana itu tanggapannya Pak De? Saya rasa itu manusiawi ya. Manusiawi yang dimana jawaban Pak Prabowo yang natural dan apa adanya. Dan itu Mas Gibran menurut saya ya spontanitas bangun memberi semangat kepada para pendukung. Saya rasa itu manusiawi, nggak ada salah. Manusiawi. Ya. Lagian Mas Gibran anak muda kok, anak muda milenial sekarang gimana? Iya, karena jiwa orang-orang umur segitu, anggaplah dia itu Tiaban atau sebaya beliau saya 36. Oh, ya. berarti lebih tua lagi. 36 ya? 86? 30-an sekian lah ya. 86 juga berapa? 36 ya? 35, 36. Tapi kan menurut pengamat politik nasional itu harusnya Gibran katanya menunjukkan wibawa sebagai cawapres, calon pemimpin gitu. Artinya terkesan Gibran itu ini tukang melanggar etika, melabrak aturan gitu. Sementara dilihat Mahmud dan Caimin kan relax aja, artinya sebagai wakil presiden harusnya ya relax tetap gitu kan. Itu kan penilaian orang yang nggak suka. Boleh aja, gitu. Boleh aja. Tapi kalau saya, penilaian saya, Anda atau kalian yang ngomong itu lebih memilih anak muda yang bersemangat, yang berapi-api, spontanitas, memberikan semangat walaupun itu tidak menyalahi aturan dan tidak menyalahi etika saya rasa. Ya. Tetapi bersih, tidak ada kasus korupsi
bersih dan bisa dibina ke depannya untuk menjadi pemimpin yang hebat ke depan, atau memilih yang beretika, baik hati tapi maling, tapi merugikan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Yang mana? Ini bisa jadi gini TikTok ini viral ini. Yang mana coba? Ntar pada Gajah nih bikin potongan-potongan ya. Nggak, saya jawab menurut definisi saya. Saya tidak mewakili Mas Gibran, saya tidak mewakili Pak Prabowo. Saya menjawab sebagai pribadi saya dan sebagai ketua pemenangan. Jadi saya itu dalam opini saya. Oke, berarti lebih baik anak muda yang seperti Gibran yang anggaplah cengengesan, maksudnya menjadi dirinya sendiri. Menjadi diri sendiri. Jadi bahwa milenial ya. Saya aja kadang masih kalau udah nonton tinju itu semangat. Padahal saya ketua tinju, jadi ketua tinju dan kalau udah nonton tinju tuh kadang semangatnya berapi-api bangun dan kadang nggak peduli dengan sekarang. Ya, that's me. Pada saat memberikan dukungan ya gitu. Tapi kan setelah itu ya kita setelah pertandingan ya kita salaman. Kalau kita kalah kita salaman, kita beri oke, selamat ya. Kalau kalah juga kita dekati. Itu sama. Mas Gibran secara melakukan hal yang sama. Artinya terkesan kan Gibran memprovokasi pendukungnya biar menyoraki. Artinya jawaban Pak Prabowo itu jawaban yang luar biasa, jawaban yang apa yang dari hati nurani. Oke, kita tonton video yang kedua yang trending di medsos. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Dia sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kehidupan. Tidak masalah gitu kan. Dan digoreng oleh netizen, loh kalau Prabowo nggak masalah kalau nggak menjabat, ngapain jadi menteri, ngapain nyapres lagi gitu. Gimana itu Pak De? Ini kan jawaban Pak Anies ini kan jawaban saya nggak boleh menyerang ya, nggak boleh karena dia nggak boleh. Jawaban seperti yang lupa akan masa lalunya. Lupa yang siapa yang mengusungnya, membiayainya, dan saya pun termasuk dibiayai ya. Ya silakan tanya. Ya termasuk kami kan DPR seluruh Indonesia kan kami juga kena iuran untuk membiayai Pak Anies. Nah sekarang dia berbicara seperti itu kan sepertinya lupa ya, ya jago tutur kata ya kehebat ya. Tapi maksudnya Pak Prabowo menjawab, jika saya nanti tidak terpilih, tidak menjabat, saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak masalah. Saya mati pun siap buat negara. Nah sekarang saya diberi kesempatan untuk mengabdi, untuk berjuang, untuk mengabdi pada rakyat untuk terakhir kalinya. Kenapa saya tidak lakukan kan gitu? Nanti walaupun saya tidak terpilih, saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga. Saya mati pun sudah saya siap. Karena beliau sudah bilang, saya wakafkan hidup saya untuk negara. Beliau bahkan ketika beliau sudah melihat masyarakat Indonesia sejahtera, semua memiliki lapangan pekerjaan yang layak, beliau siap dipanggil Tuhan dengan tersenyum. Itu maksud beliau. Maksudnya bukan masalah. Saya tidak. Nah ini makanya harus banyak diprinter berarti. Berarti harus didengarkan secara utuh jawaban beliau. Karena semalam saya nonton YouTube ini kan setelah debat, nonton YouTube ini sampai 3 kali. Ya, saya di rumah jam 2 baru pulang, saya nonton bola balik terus bola balik karena saya pahami benar apa omongannya. Karena saya akan ditanya dikuliti habis nanti sama Jag Bali kalau saya tidak paham. Saya tidak paham dengan. Ya. Nah, berarti ini yang trending ketiga. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies
mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang musuh Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Oh, isi dikit ya. Ya, artinya Berarti, nah Prabowo juga kan waktu sebelum debat ini brandingnya Prabowo Gibran dan tim kampanye ini kan politik santuy, gembira, joget gemoy gitu. Tapi waktu debat kenapa tidak dimunculkan euforia? Justru sebaliknya yang muncul di debat itu, Pak De. itu saya rasa apa itu kan jawaban lugas dan tegas. Setelah itu kan dia joget. Nah, Setelah itu biar, kan dia, karena waktunya habis, iya, mungkin waktunya tidak habis bisa kan lanjut. dilarang sama setelah Prabowo udah kan itu. Coba diizinkan joget-joget, pasti kan joget beliau. Oh gitu ya, Jadi kalau kan beliau waktunya. harus fokus menjawab. Kalau beliau menjawab sesuatu, beliau orangnya lugas dan tegas, itu karakter. Tapi kalau lucunya ya ada lucunya. Jadi memang beliau coba dikasih Itu waktu. memang dikasih tahu Pak Prabowo nanti kalau di debat kalau bisa ikut. Oh enggak ada, itu memang beliau memang originalnya beliau seperti itu. Dan karena kami tahu saya pertama kali kan seperti kami duduk semeja makan waktu ketua DPD, dia bagaimana beliau bercanda dengan kami kan saya kaget juga. Pak Prabowo ternyata beliau orangnya suka bercanda gitu. Nah, dan itu yang disampaikan kan Pak Prabowo itu itu jawaban lugas dan tegas karena Pak Anies kan mengeluhkan demokrasi di Indonesia kan itu. Jadi Pak Prabowo menjawab waktu itu oposisi kita dan semua koalisi oposisi itu menolak Pak Anies jadi gubernur, tidak mau Anies jadi gubernur. Pak Prabowo lah yang menyampaikan buang ego, buang rasa benci, buang rasa tidak suka pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya yang menjamin. Nah itulah, itu beda Pak Prabowo memperjuangkan Anies. Nah bahasa Pak Anies seolah-olah demokrasi ini nggak benar gitu. Nah, ngerti nggak? Tapi kan beliau jadi gubernur lupa juga waktu itu. Oke. Nah, cuman saya nggak boleh menyerang, soalnya nggak boleh ini. Jadi saya harus jawab. Banyak netizen menilai dari segi debat pertama ini yang menang pertama, yang juara satunya Anies, kedua Ganjar, Prabowo, terakhir ini. Gimana komentar Pak DPD? Oh, untuk tutur kata, ya, untuk pidato, Debat. tutur kata. Enggak, kalau debat siapa itu kan Debat kan relatif ya. ya, debat kan relatif penilaian. siapa yang mulai. Itu kan Kalau nggak tahu. pidato, Basar kalau itu pidato tutur kata ya Anies nomor 1. Anies nomor 1. Ya, Ganjar nomor 2. Pidato, gitu. Kalau Ganjar nomor 2, Pak Prabowo nomor 3. Tetapi apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang akan di hati yang diucapkan dan akan yang dilakukan, saya 100% saya jamin Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo bukan orang yang jago bertutur kata, yang jago berdrama begitu. Ya, Tapi Pak Prabowo orang yang apa yang beliau sampaikan ya itu. Tapi memang jawabannya memang lugas, tegas. Gitu. Oke, ini ada postingan gini Pak De. Nah ini. Ini dari akun kontroversi di Indonesia nih, Telur. Nah, dari debat Capres Perdana akhirnya menjawab pertanyaan kenapa Paslon 2 paling banyak menggandeng influencer dan pasang iklan di TV. Karena gemoynya Prabowo cuma gimmick, dia tetaplah Prabowo dulu yang gampang marah dan sulit mengontrol emosi. 5.000 likes, komen 500. Jamin, gak minta jabatan tapi nyalon sampai 3 kali gak butuh jabatan. Main handi dan berimbat juga gitu. Gimana Ini kan yang nulis ini yang suka Pak Prabowo atau tidak? Ini netral atau tidak? Kalau arahnya ini lebih ke arahnya, saya nggak tahu dia mendukung Anies atau nggak, arahnya lebih ke Anies kayaknya. Ya makanya.
Wajar lah ya. Wajar lah. Ya, terus yang kedua terus komen-komennya. Komen-komennya itu kan bisa belum semuanya, komennya bisa robot, bisa Oh gitu, bisa dibuat. bisa dibuat. Kalau kami diinstruksikan semua kader, kami tidak punya biaya untuk waktu Gerindra ya, tidak biaya untuk robot. Jadi semua kader Nah, yang ini menanggapi ini dulu, paling banyak menggandeng influencer dan pasang iklan di TV. menggandeng influencer, mau bayar artis. TKD di Bali banyak menggandeng influencer tapi nggak ada yang dibayar. Serius? Serius, tanya. Masa ada yang mau ayo taruhan yuk. Tanpa bayaran, Pak. Ayo kita taruhan, saya tunjukkan influencer saya. Tapi pihak sebelah ada yang menawarkan dengan gaji berapa 900 atau saya nggak tahu nominalnya ada. Dicari influencer dan itu ada iklannya. Dan saya dapetin. Tapi artis-artis kan banyak juga mendukung Prabowo, misalnya Raffi Ahmad dan lain-lain. Nggak dibayar. Masa nggak dibayar? Nggak dibayar. Nggak dibayar mereka. Nggak dibayar tapi deal-dealan ada setelah kalau terpilih akan jadi gini gitu pastilah. Kalau Raffi kan memang dari dulu sama Pak Prabowo ya. Oh gitu ya. TKD aja kami aja influencer kami nggak bayar. Tapi kalau evaluasi internal mungkin ada bocoran dikit. Semakin bocor semakin rame yang nonton gitu deh. Ya. Apa yang bocoran di internal mungkin setelah debat ini apa Gibran sebaiknya jangan lanjutkan yang sorak-sorak itu atau gimana mungkin Pak? Nggak ada masalah. Malah semua apa yang jawaban. Ada yang mempermasalahkan Gibran nggak di internal? Nggak ada sama sekali. Malah tapi kita semua dari videonya Pak De, Ampura Pak De ya. Dari videonya ini kan Gibran kan dilarang sebetulnya karena ada yang colek kan ini. Udah maksudnya. Nah ini kan jangan gitu kan? Enggak, maksudnya jangan, maksudnya udah Mas. Udah gitu. Maksudnya itu bukan ngelarang. Oh, bukan ngelarang itu. Bukan ngelarang, cuman udahlah. Artinya jangan terlalu excited begitu itu misalnya. Oh gitu. Nah, maksudnya apakah debat berikutnya diminta agar jangan terlalu excited atau? Ya, maksudnya kalau saya pribadi sih belum dengar pribadi saya langsung. Cuman tidak ada permasalahan buat saya. Maksudnya karena kenapa? Dari kesimpulan semua yang apa yang dijawab Pak Prabowo itu pure dari hati beliau dan dari pikiran beliau dan itu akan beliau lakukan. Dan kan jelas sekali paslon 1, paslon 3 ini menyerang Pak Prabowo kan jelas sekali. Dan Pak Prabowo tidak ada menyerang mereka dengan menanyakan apa yang menjadi itu aja. Nah, itu yang rencana mau saya gini juga pada ini videonya Ganjar yang waktu Ganjar bilang akan memberantas korupsi salah satunya dengan perampasan aset itu. Saya itu kemarin nonton itu udah hampir excited tuh. Wih, sekarang dah saatnya Prabowo akan mensekap Ganjar. Mas Ganjar, harapan saya, Mas Ganjar bilang bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tapi Bang Pacul bilang untuk perampasan aset atas persetujuan ketum partai gitu. Saya pikir akan ke sana arahnya, tapi enggak, tapi mendukung. Ya karena kan Prabowo itu kan tidak suka menyerang. Itu kan memang ide yang bagus. Ide yang bagus yang disampaikan oleh. Ide yang bagus, tapi realitanya kan nggak tahu. Realitanya kan jadi, seperti yang dikatakan Bambang Pacul. Iya realitanya. Tapi kan Pak Prabowo kan tidak memandang itu, tidak melihat, tidak menyerang itunya. Beliau kan Pak Prabowo ini kan ide baca pres mengeluarkan ide dan gagasan. Ternyata gagasan Mas Ganjar itu bagus dan memang sama gagasannya dengan Pak Prabowo. Gitu. Nggak yang diharapkan oleh anak muda itu pada oke. Karena semua udah jadi rahasia umum videonya Bambang Pacul itu. Lain halnya kalau tidak, oke lah. Karena sudah menjadi rahasia umum kan artinya netizen semua pada tahu kalau mau mengesahkan undang-undang perampasan aset harus persetujuan ketum partai. Harusnya di perdebatan kemarin Prabowo bertanya gimana cara Pak Ganjar
membujuk Megawati. Nah, itu kan menyerang. Iya, loh kan menanggapi kan bisa. Bukan itu tipikal Prabowo itu ya. Kan kita sendiri aja diinstruksikan jangan menghina, jangan menjelek-jelekkan, jangan. Tapi buktinya Ganjar menyerang dengan kasus HAM gitu. Iya, biar. Kan Pak Prabowo bilang, mereka boleh tidak komitmen, mereka boleh berianat, mereka boleh menghina, mereka boleh menjelek-jelekkan, tapi Prabowo tidak. Dan jangan kader Prabowo. Siapa yang berani melakukan itu keluar dari barisan Pak Prabowo. Oh, memang itu ya memang beliau enggak. Mana ada pertanyaan beliau menyerang? Nggak ada. Tanggapan beliau mana menyerang? Nggak ada. Cuman ditanggapi karena ditanggapi dengan karena seperti yang disampaikan Mas Andi itu kan beda dengan realita yang dia lakukan dengan idenya kan beda, dengan permasalahan yang disampaikan kan beda banget gitu. Ya. Jadi Pak Prabowo bukan tipe orang yang menyerang gitu. Bukan tipenya ya berarti ya. Pak Prabowo itu jawabnya natural. Kenapa Pak Prabowo begitu getolnya mempertahankan prinsip itu? Apakah memang ada survei bahwa saya dengar ada surveinya begitu, Pak De. Jadi masyarakat itu akan terpesona atau memilih justru orang yang diserang gitu dan dibully gitu. Pak Prabowo kan memang dari dulu dibully, diserang. Mana sih dari 2014 Oh iya dari 2014 2019 kalah juga ya. Kalah juga emang diserang. Ya beliau orang memang berkomitmen, orang berprinsip, integritas, berintegritas, loyalitas. Beliau memang sudah itu karakternya. Iya. Ya makanya dia mau diapakan itu juga tidak apa-apa. Maksudnya beliau pejuang. Ya dibully ya biasa, dihina biasa. Saking seringnya ya harus hina-hina gitu kan. Tidak apa bro. Ya dulu pun saya juga begitu juga ya, dianati di ini ya baper-baper juga dia. Karena sering-seringnya udah biasa ya udah nggak baper lagi, biasa aja. Tapi dari segi pemberantasan korupsi saya memang lebih condong ke Prabowo sih. Nah, ini pertama kali Jack Bali mengucap statement lebih condong ya. Kalau dari sisi pemberantasan korupsi, karena saya punya buku yang kemarin saya perlihatkan itu Pak De. Saya baca sejarah gimana sih Prabowo. Oh, waktu beliau jadi menantunya Gus Dur. Menantunya Soeharto. Gus Dur nih. Adi konslet tadi. Dulu. Kan kayaknya konslet ini. Untung pakai audio cadangan ini. Oh, udah balik ya. Nah, waktu jadi menantunya Soeharto ya. Jadi Prabowo dan Bapak, dan ini dari ayahnya Prabowo. Jadi sudah mengkritisi permainan Soeharto sehingga dia dimusuhi. Soekarno kali. Kalau ayahnya ya Soekarno. Dan kalau Prabowo mengkritisi permainan pembelian, ada Soeharto membeli pesawat dengan harga 1, tapi diklaim 4 tuh, ada markup. Jadi Prabowo terus menegur itu gitu kalau nggak salah ya di buku itu. Oh berarti memang beliau memang gini rela untuk yang kami tahu Pak Prabowo memang ayah beliau almarhum dulu kan zaman menteri Soekarno dulu pernah jadi menteri Soekarno kan. Zaman almarhum ayah beliau memang almarhum beliau mengkritisi Pak Soekarno dan beda pandangan politik. Tapi Pak Prabowo tetap menghormati Pak Soekarno sebagai presiden pertama dan pahlawan Indonesia. Tetap ada foto Pak Soekarno itu tetap ada. Gitu ya, itu beliau walaupun beda pandangan politik dengan ayah beliau, almarhum ayah beliau. Dan Pak Prabowo setahu saya Pak Prabowo ini menyelamatkan bangsa ini agar tidak chaos. Sehingga dilakukanlah penculikan itu. Jangan dulu sebelum. Tapi kan benar itu ada penculikan, cuman dilepaskan kan. Tapi kan yang penculik, jangan istilahnya jangan penculikan, mengamankan, iya. Mengamankan. Iya, tapi kan buktinya kan dilepaskan dengan baik, dengan baik sehat. Tapi ada yang hilang itu kemudian dituduh ke Prabowo gitu. Ya, kan karena
itu kan Pak Di luar- Prabowo, sudah di luar- Pak Prabowo kan nggak mau ngomong apa-apa demi biar tidak hancurnya bangsa ini. Karena Pak Prabowo zaman itu sering ke Amin Rais untuk mencegah people power. Ya, Datanglah negosiasi dengan Amin Rais. Nah, disitulah terus untuk Pak Prabowo menyarankan agar bangsa ini tidak chaos. Pak Prabowo menyarankan kepada Pak Soeharto, Bapak, supaya negara ini tidak chaos, negara ini tidak hancur, sebaiknya mengundurkan diri. Itu yang saya Tapi diartikan oleh keluarga Soeharto pengkhianat gitu. Ya, itulah karena adanya hasutan-hasutan dari bukan dari keluarga Pak Dari Soeharto, gini, kalau saya baca itu dari siapa itu, Wiranto. Ya, saya kan nggak mau nyebut nama. Ada sebetulnya. Saya kan baca sejarah, Pak De. yang nyebut- Pak De nggak menyebut, saya nyebut. Saya walaupun saya nyebut juga saya nggak. Tapi anehnya kok mereka sekarang satu gini. Ya Pak Prabowo makanya itu beliau orang itu Dia tidak udah dendam, buang ego pribadi, Yang masa lalu biarlah buang gitu benci ya, pribadi, buang masalah pribadi untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang saya pegang dari Pak Prabowo. Oke. Dan di kami pun sering terjadi buang ego pribadi untuk menyelamatkan hal yang lebih besar. Orang yang fitnah saya, orang yang melihatkan saya aja, saya masih bisa saya bantu. Karena saya melihat beliau aja bisa begitu, kenapa saya tidak? Nah, yang menjadi kekhawatiran netizen yang mungkin masih ragu memilih Prabowo Gibran, Pak De, dengan karakternya Prabowo yang emosional seperti itu, dikit dipancing udah emosi. Nanti kalau jika jadi presiden, Beliau dengan tidak emosi, emosional. nah, tapi realitanya kan begitu, Pak De, Mana? emosional. Beliau itu lugas, tegas. Beda sama emosional. Emosional lugas. Buktinya tegas. waktu belum kesempatan menjawab gini kan di debat Pilpres kan beliau sudah gini. Enggak, maksudnya kan beliau artinya ini sudah melenceng nih. Boleh jawab enggak? Dia kan beliau belum ini belum tahu waktunya jawab, belum nggak paham karena nggak sadar karena sudah jawaban melenceng gitu. Kalau saya rasa itu bukan Tapi emosional. Pak De melihat itu tidak emosional. Enggak, Bagian belum dari emosional. sikap tegas gitu. Lugas, tegas. Sama kayak saya, ngomongan saya teras gede. Orang pasti kalau ngeliat saya pasti marah aja. Tapi di mata netizen itu emosional, Pak De. Boleh aja. Netizen yang nggak suka ya emosional. Tapi kok Pak De setiap orang yang mengkritik dibilang nggak suka kan belum tentu. Mengkritik, ya silahkan mengkritik. Tapi kan saya punya opini sendiri. Mengomentari berbeda, Pak De bilang tidak suka gitu. Iya, bukan bilang saya tidak suka kan, mengkritiknya gimana, emosional gimana. Saya kan hanya menjelaskan bahwa Pak Prabowo ini menjawab lugas, tegas dan apa adanya. Dan beliau jadi diri teman sendiri. Prabowo yang harus gitu, mungkin gaya karakter beliau yang membuat memang seperti itu gitu ya mungkin. Itu namanya kan karakter lugas, tegas, loyal, berkomitmen. Itu kan memang abang kan sudah jawab. Karena apa yang diomongin Pak Anies kan saya nggak boleh menjelek. Apa yang diomongin Pak Anies kan hampir semuanya tidak benar. Jadi kan Pak Prabowo sudah tahu dari kenyataan dari awal bagaimana Pak Anies menghina Pak Prabowo waktu menjadi juru bicaranya Pak Jokowi dan jadi menteri, akhirnya jadi menteri dipecat. Dan semua koalisi tidak setuju Anies jadi presiden. Jadi gubernur. Pak Prabowo yang tolong buang ego pribadi, dendam pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Akhirnya semua mau koalisi mendengarkan Pak Prabowo. Akhirnya Pak Anies jadi gubernur saat itu, dan semua biaya dari Pak Prabowo dari kader Gerindra. Gila. Itu makanya Gus Dur bilang orang paling sabar itu Prabowo. Nah, setelah itu Pilpres 2019 apa? Beliau kan dibantu nih. Pilpres 2019 sebatang bambu pun tidak diganggu, dibantu Pak Prabowo. Gila. Jadi kan Pak Prabowo menjawab kan, itu kan natural. Natural, bukan emosi, tidak. Kalau emosi saya isi joget begitu. Naturalnya beliau memang seperti itu berarti. Iya. Apakah sikap Pak Prabowo yang responsif seperti itu akan nanti masuk ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam jikalau terpilih gitu? Tidak, ada yang misalnya
platform bebas seperti Jack Bali ini nanti mengkritik presiden gitu, apakah langsung kalau Jack Bali dikritik presiden kalau memang benar salah Pak Presiden. nanti kalau ada yang nyari saya kritik-kritik itu saya hubungin Pak Dek aja gitu. Dengar dulu. Kalau saya nih. kalau Jack Bali mengkritik presiden pasal Prabowo jadi presiden mengkritik, tapi mengkritiknya membangun ya. Iya. Pak begini loh Pak, salah Bapak. Terus solusinya begini. Tapi kan kita tidak bisa ngontrol mulut netizen. Ya kan kami kan bisa bicara Pak. Ini kan kami kan bisa bicara sampaikan bahwa ini mengkritik membangun untuk kepentingan bangsa dan negara gitu loh. Bukan ngejudge ya, bukan bayangan orang itu masa lalunya Prabowo itu. Masa lalu Prabowo seperti apa? Artinya ditugaskan beliau membentuk tim mawar yang mengamankan itu. Nanti ada yang berbeda diamankan. Yang menugaskan siapa? Saya di buku. Tim mawar atas perintah Prabowo itu di buku. Ya, terus yang nugaskan Prabowo siapa? Oh, mungkin di atasnya. Terus tapi yang orang-orang yang diselamatkan oleh Pak Prabowo siapa? Semua selamat. Yang dan semua ada itu, bahkan Budiman Sujatmiko pun kan ada orangnya. Fadlizon tapi ada yang hilang dan yang hilang kan bukan Pak Prabowo yang menyelamatkan, kan datanya semua ada. Sudah ada, oke. Kalau hilang kan nggak tahu. Nah kayak kemarin nih ada dibilang bapaknya Harun, pendukung Prabowo yang meninggal, pendukung Prabowo yang meninggal, ya waktu itu kan dibilang demokrasinya. Nah, ternyata kan Harun itu kan tidak mendukung Pak Prabowo, umurnya masih 15 tahun, pulang sekolah, nonton dari jembatan, kenalah tembakan misterius. Oh, ya. Itu kan pembohongan publik itu. Nah, kalau ini siapa yang menyatakan? Ini menjelekkan waktu penembakan aktivis gini itu? Bukan, kemarin waktu Pilpres kemarin. Oh, Pilpres kemarin itu. Iya, dibawalah ayahnya Harun itu di sini. Ada ayahnya Harun meninggal. Itu kan pembohongan publik untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Padahal Harun itu masih umur 15 tahun, masih sekolah, pulang sekolah nonton di atas jembatan, nonton. Tiba-tiba kena peluru nyasar. Mana masa 15 tahun Pak Prabowo? Nah, itu kan udah pembohongan publik. Ya, makanya kan sudah kelihatan banget dari awal nih 13 ini udah nyerang Pak Prabowo dari awal nih. Nah, kalau udah bawa HAM dan 98 itu udah kehabisan topik. Iya, dan yang satu itu yang satu bawa HAM, yang satu bawa apa lagi satu? Yang nomor 3 bawa tentang ini. Itu dah masalah tidak kuat sebagai oposisi. Kalau Pak Prabowo mungkin bahkan Pak Prabowo lebih lama jadi oposisi daripada Anies kan. Anies kan siapa yang ngangkat, kan dia dibuang oleh Pak Jokowi. Iya. Dibuang oleh Pak Jokowi jadi dosen. Nah, terus diambil oleh Pak Prabowo untuk membangun kota Jakarta akan lebih baik. Tapi kenyataannya tidak sesuai. Dan beliau kan pernah berstatement, semasi Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, saya bukan orang yang akan menghalangi jalan Pak Prabowo untuk menjadi presiden, dan saya tidak akan maju. Ada masih statementnya, ada nggak? Kenapa tidak ditampilkan itu? Tahu kan Mas Erwin? Ya. Nah, yang rame juga dibahas masalah debat kemarin adalah masalah itu udah oposisi. Berarti nanti kalau Pak D bilang siapapun yang terpilih, misalnya Prabowo Gibran terpilih, semua akan dirangkul. Berarti tidak ada oposisi di Indonesia, masih seperti itu. Ya, maksudnya dirangkul semua, kan pasti ada yang tidak mau dirangkul. Oh. Ya, silahkan, kan pasti akan dirangkul semua, karena membangun bangsa Indonesia ini nggak bisa sendiri, harus semua dilibatkan. Kalau Pak D melihat oposisi itu dibutuhkan atau justru mengganggu program? Dibutuhkan. Tapi tidak perlu dibutuhkan untuk mengkritik ya kalau ada jalan salah. Dan oposisi itu terhormat juga. Jadi benar juga oposisi ini. Benar ini. Oke.
kita akan perbaiki. Bagaimana jalan keluarnya? Kita ngobrol, masuk diskusi, dialog. Ayo kita ngobrol. Kalau saya ya dari sambutan Pak Prabowo, pidato Pak Prabowo, saya menyimaknya seperti itu. Iya. Semua dirangkul. Bukannya satu warna aja. Ini nggak boleh berkembang, nggak boleh kembang. Kayak di Bali kan mati suri jadinya demokrasi kan gitu. Di Bali ini mati suri. Jak Bali nya nggak bisa dipegang sama Koster. Udah berkali-kali nih. Tetap oposisi. Kita koalisi, tapi setelah koalisi sebelum pemilu, pas sebelum pemilu aja, sebelum pemilihan, pas pemilihan aja. Saya yakin rekonsiliasi juga kayak dulu kan kalau ini unik nih pilpresnya. Tapi kalau kita udah selesai komitmen gimana? Pas pemilu kita diobok-obok terus. Ya kita berpikir juga tuh koalisi lagi. Ya terus berapa kali kita di prank terus kan. Koalisi juga sama juga, dan pasar juga gitu sama. Sekarang Gerindra harus gini mengangkat dagu sekarang nih. Enggak, saya nggak pernah enggak. Maksudnya angkat dagu itu sombong namanya. Ya. Enggak, saya tidak akan melakukan itu. Saya tetap menjadi digajah, seorang digajah yang mana saya memang dedikasikan hidup saya untuk masyarakat. Udah, nggak ada angkat dadu. Cuman saya orang gila yang tanpa tidak akan pernah menyerah, itu aja. Kalau Pak De melihat 2 putaran ini, kalau dari secara internal gimana? 2 putaran atau tetap 1 putaran, Pak De? Kalau 1 putaran kayaknya udah nggak bisa kayak. 1 putaran nggak bisa. Nggak bisa. Saya 1 putaran. Tetap bisa. Pertimbangannya apa? Analisanya gimana? Analisanya, ya pergerakan semuanya. Dari survei yang menang udah di atas 50%, dari survei yang menang belum di atas 50%, dari survei yang kita kali masih kalah. Bali termasuk yang masih kalah. Nah, tapi kan kalau ada masih kalah nggak bisa, Pak De. Ya kan kalahnya nggak banyak-banyak. Bali kalah. Minimal kan di seluruh setengah dari provinsi yang ada 20% ya, kalau nggak salah ya. Apanya? Minimal dari kalau Pak Swadika bilang syarat pertama harus 51. Syarat kedua di seluruh provinsi setengah 50% dari seluruh provinsi yang ada itu harus ada kemenangan 20% itu kalau nggak salah. Saya nggak menyimak. Yang pasti 50% per 1 udah menang tuh. Minimal menang di setengah provinsi yang ada gitu katanya Pak De. Ini udah setengah menang di atas 50%. Ini udah setengah menang 50%. Tapi di Bali nggak bisa ya? Belum, nggak bisa. Paling ya. Nggak bisa atau belum bisa? Belum. Belum. Apa karena Jangan pesimis dong. Kita realistik. Ini Wale, Pak De sama Pak Koster deh. Kalah sebelum bertarung nih gitu. Saya kan bilang belum. Saya bukan bilang enggak. Saya bilang belum. Ya kalah belum bertarung siapa? Nanti saya buka lah 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum pemilihan. Oh gitu ya. Boleh. Mau Jak Bali mau buka? Boy, saya kasih. Kalau buka-buka. Kalau kami masih diganggu-ganggu kami buka itu. Oh. Kalau masih. Kalau kami masih diganggu-ganggu pergerakan kami buka itu 2 minggu sebelum pemilihan. Komplit gitu. Jangan-jangan nih serangan bom tanda kutip ya untuk ini dikeluarkan menjelang. Pokoknya kami masih diganggu perjuangan kami gitu. Dengan hal-hal yang kayak buka baliho dibakar yang ini kan nggak tahu kan. Tapi kami nggak menuduh siapa. Pokoknya kami tahu kami buka. Berarti Pak De punya rahasia. Bukan kami banyak punya yang lain. Banyak. Dengar dulu. Cuman sekarang kan masih ada etika lah, kita berjuang masing-masing. Berjuang masing-masing dulu lah. Oke Pak De. Banyak yang mau buka sana masih. No, saya buka apa itu kalau boleh? Ada deh. Oh ya Pak De. Ada deh. Baru kan nggak tahu, belum pernah saya. Nggak tahu ya, belum pernah ya. Oke. Berarti ada rahasia yang besar nih ya, yang kalau itu dibuka kira-kira bisa membalikkan minimal. Tapi kan akar rumput di Bali udah kuat Pak De. Ya, pemilih tradisional sama milenial lebih banyak mana?
Oh, milenial lebih banyak. Iya dong. Tapi konteks nasional itu kan kalau di Bali? Di Bali milenial lebih banyak. Oh. Tiap-tiap kita nongkrong warung kopi, Pak De all in, Pak De all in, begitu semua. Anehnya Pak De ya, jujur aja nih saya. Karena mereka anak muda nggak mau ikut konflik ya. Mereka diam-diam mereka nyoblos di bilik suara. Silent majority gitu banyak ya di Bali ya. Silent, dia diam tapi bersikap gitu. Untuk mengalahkan PDIP sangat sulit. Sangat sulit berarti. Bukan sangat sulit, belum ya, nggak bisa. Beliau masih pasti nomor 1 kuat kan. Di Bali tapi maksudnya? di Bali ya, di Bali. Tapi kalau untuk Prabowo Gibran masih ada kemungkinan. Tidak. Tapi kalau mengalahkan PDIP mungkin, tapi berat banget. Di Bali. Tapi kalau Prabowo Gibran mengalahkan Ganjar Mahfud, ada kemungkinan. Walaupun perlu perjuangan yang sangat keras. Oke. Siap. Biar nggak tanggung, soalnya kembali seperti yang tadi Pak De bilang politik riang gembira, santai. Tapi kembali di debat itu kok tidak muncul, justru Prabowo Gibran ini paling tegang ini dalam debat. Bahkan waktu selesai debat, mereka berdua ini paling dulu pulang dan digerunjung wartawan untuk dimintai sedikit keterangan, kabur. Sementara capres yang lain Ganjar sama Anies menanggapi pertanyaan wartawan, sehingga kan terkesan Prabowo Gibran ini tidak kooperatif sama media yang perwakilan publik gitu. Kabur. Artinya terlihat seperti kabur. Di sini digerunjung media, lewat sini mereka pulang. Iya, namanya kan orang capek habis debat kan istirahat, nanti pasti ada kok konferensi persnya. Tapi buktinya kan tidak ada mereka di wawancara-wawancara gitu. Belum, mungkin besok masih ada. Belum. Masa buktinya belum? Dari mana buktinya, Bang? Coba saya cari ya satu. Coba. Oh ya, saya juga. Ya, makanya jangan terlalu jam tunggu. Nggak, saya kan lihat di pada saat itu gitu, Pak De. Jangan terlalu inilah. Apakah memang Prabowo Gibran ini sudah sangat capek dari pagi, atau memang kan kita nggak tahu kok kondisi ya makanya kan kita sakit perut gimana, makanya kan harus positive thinking dulu ya. Kita tunggu di dulu. Debat berikutnya lah Ya, positive thinking dulu lah. Ini kan masih ada 4 sesi lagi Pak. Ya, positive thinking dulu, kan nggak tahu. Beliau kalau memang lagi capek ya memang ya. Dan tapi kalau memang beliau memang fit, pasti akan ditemu. Paling tua juga. Bukan masa ya senior ya, beliau senior. Tapi dari walaupun beliau senior seperti itu, tapi beliau kan masih lugas jawabnya lebih. Apa deh, Pak Prabowo pernah nggak mengeluhkan soal sakit apa? Nggak punya riwayat sakit yang. Nggak, beliau fine aja, sehat-sehat aja. Dan kami semua mendoakan beliau sehat juga kok. Dengan kondisi umur paling segitu kan. Mahathir Muhammad 92%, 92 tahun. Jadi Perdana Menteri. Nggak usah lah terlalu. Oke. Ini ketuaan, ini ketuaan. Emang yang muda-muda, terus yang muda-muda, yang maksudnya yang dibilang umurnya wah, bisa lari kencang atau ini, emang bersih dari korupsi. Emang nggak maling, emang lah ini. Pak Prabowo walaupun umur gitu, tapi nggak ada maling, nggak korupsi, bisa dicek. Nah gitu dong. Kita mau pemimpin yang bersih dan pemimpin yang benar-benar melaksanakan apa yang visi misinya. Gitu loh. Gibran disebut-sebut oleh Rocky Gerung terus dibully sosok yang takut debat gitu. Beliau kan Rocky Gerung nggak tahu di Gibran aja. Oh gitu. Ya. Makanya saya bilang kalau debat lihat aja Gibran memberikan kejutan. Oh makanya Pak De kemarin bilang ada kejutan. Iya, kalau emang lihat aja. Lawannya profesor gitu, Mahmud. Profesor boleh, offside terus kan repot. Oke, nah soal asam sulfat nih viral juga Pak De. Asam sulfat ini. namanya kadang kita keselio kan ada. Itu kan beda, asam sulfat, asam folat kan jelas gini Pak. Kan dan bukan sekali itu, enggak sekali, 2 kali kalau nggak salah itu. Saya sekali kok. 2 kali kalau di videonya Rocky Gerung official itu. Ya, kan nggak tahu video bener apa enggak. Buktinya yang Salim sama Megawati aja dibuat begitu. Kalau kita bicara soal keselio lidah itu Mahfud MD pun pernah kan menyengsek, yang videonya dulu ya, kemarin bilang OTT. Kemarin masalah OTT. Masalah OTT itu
Itu kan ada tuh soal OTT dibilang. Oh, OTT di Bali yang salah itu ya. Itu kan itu apa itu kan? Dan itu asam sulfat tuh digoreng habis itu. Iya, kesalahan Sampai ada begitu. yang baleho, aduh, jangan pilih capres asam sulfat gitu. Ya. Grup-grup WA. Ya kan itu yang memang ketakutan kalah ya. Ketakutan kalah pasti apa sedikit pun kesalahan pasti akan. Makanya saya juga hati-hati banget deh. Maksudnya Makanya ya. ini gampang digoreng yang kesalahan gitu kan. Coba kesalahan mereka ada digoreng. Karena dianggap kalau bayi, anak dikasih asam sulfat mati justru ini gara-gara Gibran gitu. Ya memang kan ya kelihatan dari debat itu lah. Harus fair lah. Bisa lihat kan debat itu yang siapa yang menyerang, siapa yang defensif dengan menjawab dengan lugas dan tegas itu. Ya. Pak Prabowo kan cuma defensif dan menjawab dengan lugas dan tegas. Yang lain kan semua menyerang. Nah, ada Kompak nyerang dua-duanya. Kemarin Sampai buat catatan lagi. Kemarin dari pandangan politik calon DPD itu bilang dulu Prabowo dengan karakter yang emosional itu kalah terus jadi capres. Sekarang dengan di debat ini tetap karakternya sama seperti itu. Apakah nanti akan terulang lagi? Beda lah karakternya lah. Sudah beda sekarang. Beda lah. Coba tonton yang debat waktu 2014 beda. Ini beda jawabnya. Bedanya justru dulu Prabowo oposisi, gini. Iya, Sekarang beda. Sekarang kan jawabnya cuma defensif. Jawabnya defensif dan menyatakan dan natural dan menyampaikan natural dan tidak mengada-ngada, dan apa yang disampaikan itu akan dilakukan. Kan Pak Prabowo nggak jarang, kali ini saya setuju dengan Pak Anies karena idenya sama. Ada samanya idenya sama. Kenapa? Banyak blunder karena disebut-sebut netizen waktu misalnya debat dengan Ganjar masalah apa itu pupuk itu. Kenapa Masalah blunder? pupuk Blunder itu gimana? kan Ganjar ditanya, Ganjar di Jawa Tengah pupuk masih gini, tapi dijawab Ganjar, masalah pupuk ini di semua daerah Pak Prabowo, ini di Papua. Enggak, yang ditanya Pak Prabowo kan itu kata kartu tani itu. Pupuk tani ya Pak? Kartu tani di Jawa Tengah yang itu yang mempersulit. Bukan memang seluruh Indonesia memang susah tuh Bu, tapi yang di Jawa Tengah itu memang kartu tani itu yang bikin sulit kan. Itu yang membuat sulit. Iya, persulit. Bukan masalah semua pupuk kan tutup gitu kan. Nah, itu karena misalnya, format debat yang masih kaku sehingga tidak ada penjelasan gitu. ya. Oke, Pak De. Kalau blunder apa di sana? Urusan enggak blunder. Saya lihat judul-judul gini sih, Prabowo Ya, saat meladeni Ganjar gitu. Saya nggak tahu blunder ini mana ini. enggak, saya bilang enggak lah, kalau saya masih bagus, enggak. Oke, saya sih menunggu debat berikutnya Cawapres ini yang seru kayaknya nih. Gibran berhadapan dengan Mahfud MD. Sementara Gibran pasti lebih tahu isi dalam Mahfud MD, sementara Mahfud MD belum tentu tahu dalamnya Gibran kan. Ini kan Kalau ngapalin undang-undang ya profesor ya hafal undang-undang kan. Tapi prakteknya gimana? Ya, seperti bilang HAM itu kan, HAM yang terdiri pada tahun 99 siapa itu ngataskan? Wakil presidennya Mas Ganjar. Kenapa tanya Pak Prabowo? Siap. Oke Pak De, ada yang mungkin ingin Pak De sampaikan lagi untuk para pendukung Prabowo Gibran yang kembali ragu setelah menonton debat ini? Saya rasa pendukung Prabowo Gibran tidak ragu. Tidak ragu. Gitu. Saya cuma menjelaskan, saya cuma ingin menyampaikan kepada semua saudara-saudara di Bali. Bali kan sudah sedikit, agama kita juga paling sedikit jumlahnya, suku kita paling sedikit. Marilah kita berjuang dengan riang gembira, berjuang dengan damai, berjuang dengan santun, dan beda pilihan itu biasa. Dan jangan memakai trik ini itu, memukul pakai tangan orang lain kalau pengecut gitu ya. Memukul pakai tangan orang lain. Kalau bisa. Tapi dalam politik kan itu memang sering terjadi, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu. Nah, dari
kalau ya berjuanglah dengan koridor masing-masing. Kita tunjukkan keunggulan capres atau partai kita masing-masing. Beda pilihan tidak apa-apa, itu wajar. Kita semua saudara. Nanti setelah kontestasi kita wajib bersatu untuk membangun Bali ini. Oke Pak De, Siap. Suksemo, biar nggak terlalu lama juga. Oke. Suksemo intinya sudah meluangkan waktu ke Jak Bali di tengah kesibukannya dan tetap semangat. Selalu. Semoga tetap Pokoknya gemoy. Pokoknya pantang menyerah. Kita nih orang pernah saya baca dalam suatu quotation salah satu orang terkenal ya, orang hebat itu bukan dilihat dari keterampilannya atau talentanya atau kepintarannya atau kekayaannya, tapi orang hebat itu adalah orang gila yang tidak pernah menyerah. Gila dalam tanda kutip berarti. Ya, maksudnya dia karena tidak akan menyerah, maksudnya jatuh bangun lagi, 2 kali jatuh bangun lagi, 3 kali jatuh bangun lagi, sampai dia punya 1000 alasan berdiri tegak dan berlari. Itu bukan ambisi itu namanya ya. Bukan. Ambisi. Orang gila itu tidak ada menyerah. Masa ambisi dalam hidup ambisi? Derwin, wartawan, dikat, jatuh, akhirnya bangun kembali. Gimana? Apakah itu ambisi? Itu kan tidak menyerah. Oke, siap Pak De. Oke, semua Pak De. Siap. Tutup. Santai.